Lihat di Quran terjemah saja dulu ya. Gak usah pakai tafsir dulu. Lihat dulu di Al-Quran terjemahan. Ini. Di sini, di dalam surat Az-Zariyat, ternyata setelah dicek, jelas sekali dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya baca dari artikel internet bahwa Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir surah Az-Zariyat 47 mentakwil tangan dengan kekuatan. Mohon penjelasannya Ustaz. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak hafal ya riwayat ini. Yang jelas ya tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Sani Uye dan semua penonton yang kami hormati, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami ingin menanggapi salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi, yang mana orang ini sebenarnya sangat sering sekali ya ngawur ketika berfatwa. Dia itu juga pernah berkata bahwa dosa terbesar setelah syirik adalah dosanya bid'ah. Di dalam Islam dosa terbesar setelah syirik nomor 2 adalah dosanya bid'ah, kata orang ini. Dan dosanya tahlilan itu lebih parah daripada dosanya zina, daripada dosanya minum miras dan semacamnya, homer itu teman-teman. Ini kata orang itu. Luar biasa. Ini merupakan sebuah fitnah dan bahkan dusta atas nama Islam itu sendiri. Tidak ada di dalam Islam dosa setelah syirik itu nomor 2 adalah dosanya bid'ah. Tidak ada. Yang ada dalam keterangan-keterangan hadis itu kan adalah dosa itu yang pertama kan syirik. Kemudian kedua ada yang mengatakan uququl walidain. Gak ada dosa setelah syirik itu adalah melakukan bid'ah. Gak ada. Kalau memang ada, monggo tunjukkan satu hadis aja. Jangan ditiru dan jangan diikuti orang-orang seperti ini, teman-teman. Dia sudah berdusta juga atas nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tentang masalah talafud bin niyah, melafatkan niat. Kata orang itu, Imam An-Nawawi mengkritik, menyalahkan ulama yang menganjurkan melafatkan niat. Padahal di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam An-Nawawi sendiri mengatakan bahwa melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Disunnahkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi orang ini telah berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Dan sampai saat ini tidak ada klarifikasi dari orang itu. Terus kemudian yang lucu yang saya tanggapi dari video orang tersebut adalah yang sekarang akan kami bahas. Dia itu mendapat pertanyaan dari jemaahnya. Ustadz itu bernama siapa? Farhan Abu Fraihan Al-Wahabi. Farhan ini ketika mendapat pertanyaan dari jemaahnya, di mana jemaahnya berkata, Ustadz, saya menemukan di internet bahwa di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-47, sahabat Ibnu Abbas itu ternyata mentakwil lafaz bi aidin atau tangan dengan kekuatan. Kemudian jawaban Farhan Abu Fraihan, saya tidak tahu karena saya tidak hafal redaksinya katanya. Tetapi yang jelas tidak mungkin. Ini jawaban yang penuh dengan kontradiksi, teman-teman. Bagaimana mungkin orang yang sudah mengaku dirinya tidak bisa menjawab kok masih menjawab? Ini kan luar biasa. Dia berkata saya tidak bisa menjawab karena saya tidak hafal redaksinya. Tetapi itu tidak mungkin. Dalam artian tidak mungkin sahabat Ibnu Abbas mentakwil bi aidin dengan kekuatan. Ya Allah, itu dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsirnya katanya. Nanti saya akan bongkar bagaimana yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebelum saya membacakan kitab tafsir Imam Ibnu Katsir ini, monggo silakan lihat di Quran terjemah saja dulu ya. Gak usah pakai tafsir dulu. Lihat dulu di Al-Quran terjemahan. Ini. Di sini, di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-47, bunyi firmannya, "Was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un." Artinya di sini, dan langit kami bangun dengan kekuasaan, dalam kurung kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Di Quran terjemah saja sudah bermakna kekuasaan, lafaz bi aidin. Jadi bukan dimaknai tangan. Ini Quran terjemahan Pak Ustadz. Terus bagaimana pertanyaan daripada jemaahmu yang minta penjelasan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir? Apakah benar sahabat Ibnu Abbas mentakwil ayat bi aidin itu dengan kekuatan? Silakan, di sini punya kami, ini tafsir Ibnu Katsir, tepat di juz keempat terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah,
pada halaman 204, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, was-samaa'a banainaha biaidin, dan langit kami membangunnya biaidin. Ternyata di sini dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala munabbihan ala khalqil alam al-ulwi was-sufli, was-samaa'a banainaha, was-samaa'a banainaha ay ja'alnaha saqfan mahfuzan rafi'a. Allah di sini memberitahukan kepada kita teman-teman tentang penciptaan alam, baik yang tinggi maupun yang rendah. Was-samaa'a banainaha, maksudnya ay ja'alnaha saqfan mahfuzan rafi'an. Maksudnya Allah menjadikan langit itu sebagai atap yang terjaga dan tinggi. Biaidin, lah lafaz biaidin ini yang ditanya oleh jemaahnya kepada Farhan Abu Furaihan. Biaidin ternyata ai bikuwatin, maksudnya adalah dengan kekuatan, bukan dengan tangan. Ai bikuwatin qalahu, hal ini diucapkan oleh Ibnu Abbasin. Qalahu Ibnu Abbasin, ternyata sahabat Ibnu Abbas mentakwil biaidin dengan bikuwatin, kekuatan, bukan tangan. Qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahid wa Qatadah wa Tsauri wa ghairu wahid. Jelas dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya, sahabat Ibnu Abbas mentakwil biaidin dengan bikuwatin, tidak seperti yang Farhan katakan. Dia sudah jelas menyatakan, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak hafal redaksinya. Tapi kok dia malah menjawab, tapi itu tidak mungkin, padahal dia nggak punya kitabnya. Ayolah, kalau tidak tahu mendingan diam. Selamatkan umat ini dari kebodohan. Jemaahmu itu Farhan mau mencari ilmu pengetahuan. Kalau Anda tidak tahu, jangan sok tahu, diam aja wes. Anda tidak mungkin turun derajatnya ketika tidak tahu. Jujur, la adri, saya tidak tahu. Oleh sebab itu Anda harus paham. I'lam anna minal ilmi ayyaqulal mar'u ma la ya'lamu la a'lamu. Sesungguhnya bagian daripada ilmu itu sendiri adalah seseorang berkata tentang apa yang ia tidak ketahui, la a'lamu, dia berkata saya tidak tahu. Itu juga bagian dari ilmu, berarti orang itu tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tetapi kalau Anda tetap menjawab apa yang Anda tidak tahu, maka itu luar biasa efeknya kepada umat ini loh. Kasihan umat, mereka ingin mencari ilmu malah dibegitukan. Anda jawab sudah tidak tahu tapi malah maksa untuk jawab. Ternyata setelah dicek jelas sekali dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, lafaz biaidin itu ternyata ditakwil bikuwatin, dan ini dikatakan oleh qalahu Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, wa Mujahid wa Qatadah wa Tsauri wa ghairu wahid. Banyak ini yang mengatakan bikuwatin. Dan biasanya orang itu walaupun tidak tahu maksa untuk menjawab pertanyaan, itu dikarenakan kegengsian ya. Gengsi, mau jawab tidak tahu ilmunya, tetapi gengsi. Akhirnya dipaksa untuk menjawab. Ya kesalahan lah, kesesatan, nanti umat ini kasihan. Ya Allah, semoga Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi Al-Kucluki ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman agama dengan benar, diberikan kekuatan untuk mengucapkan kejujuran. Kalau memang tidak tahu, sudahlah, bilang nggak tahu. Gitu aja. Nggak repot kan ya? Nggak repot. Yang penting kita ngajar, kita memberitahu apa yang kita tahu. Jangan maksa apa yang Anda tidak tahu. Kacau ini dunia persilatan ini. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.